George bin Todzira pun bertanya dengan suara lantang, "Begini, apakah Tuhanmu menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian? Kemudian pedang itu diberikan kepadamu sehingga kamu memiliki julukan itu. Lalu, apakah dengan pedang itu akan berhasil mengalahkan semua musuhmu?" George bertanya dengan rasa penasaran yang tinggi. Khalid bin Walid tersenyum tipis. "Tidak, Allah tidak menurunkan pedang dari langit kepada nabi kami. Pedang ini adalah milikku sendiri yang aku gunakan untuk membela agama." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang seorang panglima perang Bizantium sangat masyhur yang memilih menjadi Islam sebagai agamanya di akhir hayatnya, justru ketika hendak berperang dengan kaum muslimin supaya tidak gagal faham. Simak terus videonya sampai akhir ya, semoga kita semua mendapatkan hikmah dari cerita ini. Perang Yarmuk adalah salah satu perang paling bersejarah dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tahun 636 Masehi antara pasukan muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh George bin Todzira. Perang ini berlangsung selama 6 hari dan berakhir dengan kemenangan gemilang bagi pasukan muslimin. Namun, ada satu kisah menarik yang terjadi sebelum perang dimulai. Kisah ini berkaitan dengan hidayah yang diberikan Allah kepada George bin Todzira, panglima perang Bizantium yang akhirnya masuk Islam di tengah medan perang. George bin Todzira adalah seorang jenderal senior yang syarat akan pengalaman. Dia juga sangat dihormati oleh pasukannya. Ia memiliki kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Ia juga sangat cerdas dan taktis dalam memimpin pasukannya. Ia adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Bizantium. Di sisi lain, Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang Muslim yang terkenal dengan julukan Saifullah atau Pedang Allah. Ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam. Ia juga dikenal sebagai ahli strategi militer yang tak pernah kalah dalam pertempuran. Ketika kedua pasukan itu bertemu di dekat sungai Yarmuk, George bin Todzira yang sudah lama penasaran dengan Khalid bin Walid ingin bertemu dengannya. Dia ingin mengetahui lebih banyak tentang orang yang disebut-sebut sebagai Pedang Allah itu. Ia pun mengirimkan utusan kepada Khalid bin Walid dan meminta untuk berbicara dengannya secara empat mata di sebuah lokasi netral. Khalid bin Walid menerima permintaan itu dengan baik. Ia menunjuk Abu Ubaidah sebagai pengganti sementara posisinya dan pergi menuju tempat pertemuan. Di sana, ia bertemu dengan George bin Todzira yang menunggunya di atas kudanya. Kedua panglima perang itu saling menatap dengan penuh hormat. Mereka kemudian saling mendekatkan leher kuda mereka hingga hampir bersentuhan. Adegan ini disaksikan oleh ribuan pasukan dari kedua belah pihak yang hendak berperang. Mereka menahan napas mereka melihat kejadian ini. George bin Todzira mulai membuka pembicaraan dengan nada serius. "Wahai Khalid, jawablah setiap pertanyaanku dengan jujur. Janganlah engkau berbohong karena sesungguhnya seorang yang merdeka tidak pantas berbohong. Jangan pula engkau berusaha menipuku karena sungguh orang yang mulia seperti dirimu tidak akan menipu," kata George bin Todzira. Khalid bin Walid mengangguk dengan wajah tenang. "Baiklah Tuan George, tanyalah apa saja yang ingin kamu ketahui," jawab Khalid bin Walid. George bin Todzira pun bertanya dengan suara lantang. "Begini, apakah Tuhanmu menurunkan pedang dari langit kepada nabi kalian? Kemudian pedang itu diberikan kepadamu sehingga kamu memiliki julukan itu. Lalu, apakah dengan pedang itu akan berhasil mengalahkan semua musuhmu?" George bertanya dengan rasa penasaran yang tinggi. Khalid bin Walid tersenyum tipis. "Tidak, Allah tidak menurunkan pedang dari langit kepada nabi kami. Pedang ini adalah milikku sendiri yang aku gunakan untuk membela agama Allah," kata Khalid bin Walid. "Lantas mengapa engkau dijuluki si Pedang Allah?" tanya George bin Todzira lagi. Khalid bin Walid menceritakan kisahnya dengan singkat.
Sesungguhnya Allah telah mengutus nabinya di tengah-tengah kami. Beliau menyeru kepada kami, tetapi kami semua tidak memperdulikannya. Sebagian dari kami kemudian ada yang membenarkan dakwahnya dan mengikutinya. Yang lain menjauhi dan mendustakannya, tutur Khalid bin Walid. Dahulu, aku termasuk orang yang menjauhi, mendustakan, dan memeranginya. Namun Allah memberikan hidayah kepadaku. Beliau Nabi berkata kepadaku, "Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada orang-orang musyrik." Beliau mendoakanku dengan kemenangan dan juga menyebutku dengan Saifullah. Mulai saat itu, aku menjadi orang yang paling keras melawan orang-orang musyrik, sambungnya. George bin Todzira terkesima mendengar cerita Khalid bin Walid. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama ini. Kemudian dia bertanya kembali, tetapi kali ini dengan suara lebih lembut. "Wahai Khalid, beritahu aku, apa yang engkau sarankan kepadaku saat ini?" Khalid bin Walid menjawab dengan tegas, "Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya." Kata Khalid bin Walid. "Kalau ada yang tidak menerima seruan itu," tanya George bin Todzira. "Jizyah menjamin mereka," kata Khalid bin Walid menjawab. George bin Todzira diam sejenak. Ia merenungkan apa yang baru saja dia dengar dari Khalid bin Walid. Ia merasa ada sesuatu yang menarik dan meyakinkan dari ajaran Islam. Ia pun mengambil keputusan yang mengejutkan. "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya," ucap George bin Todzira dengan lantang. Khalid bin Walid terkejut, tapi juga gembira. Ia memeluk George bin Todzira dengan erat dan mengucapkan selamat datang kepada saudara seimannya yang baru. "Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada engkau, wahai George. Engkau telah memilih jalan yang benar. Semoga Allah memberkatimu dan melindungimu," kata Khalid bin Walid. George bin Todzira tersenyum bahagia. Ia merasa damai dan tenang. Ia pun meminta izin kepada Khalid bin Walid untuk kembali ke perkemahannya dan memberitahu pasukannya tentang keputusannya. Khalid bin Walid mengizinkannya tapi juga memberinya nasihat. "Wahai George, engkau harus berhati-hati. Tidak semua orang akan menerima keputusanmu dengan baik. Banyak yang akan marah dan membencimu, tetapi janganlah engkau takut atau ragu. Allah akan membantumu dan menolongmu," kata Khalid bin Walid. George bin Todzira mengucapkan terima kasih kepada Khalid bin Walid dan berjanji untuk tetap teguh dalam Islam. Ia pun meninggalkan Khalid bin Walid dan kembali ke arah pasukannya. Di sana kemudian dia mengumumkan kepada pasukannya bahwa ia telah masuk Islam dan mengajak mereka untuk mengikuti jejaknya. Namun reaksi pasukannya tidak seperti yang dibayangkan George. Banyak dari mereka yang tidak percaya, marah dan mengejeknya. Bahkan ada yang mencoba membunuhnya. George bin Todzira tidak gentar. Ia berani menghadapi tantangan dan cobaan yang datang padanya. Ia tetap berpegang teguh pada Islam dan bersiap untuk berperang di pihak pasukan muslimin. Perang Yarmuk pun dimulai. George bergabung dengan pasukan muslimin dan berjuang dengan gagah berani. Ia tetap teguh membela agama Allah dengan jiwa raganya. Dia tidak takut mati syahid di jalan Allah. Namun, suratan takdir berkata lain. Di tengah pertempuran, dia tertembak oleh anak panah dari salah satu pasukannya sendiri yang menjadi lawannya. Anak panah itu menembus mengenai dada George dan membuatnya terjatuh dari kudanya. Khalid bin Walid tertegun melihat kejadian itu dari kejauhan. Khalid berlari mendatangi George dan berusaha menolongnya. Ia mencoba mengeluarkan anak panah dari dada George, tapi usaha itu sia-sia. George bin Todzira merasakan hidupnya tidak akan lama lagi. Kemudian dia memandang wajah Khalid bin Walid dengan penuh rasa syukur. "Wahai Khalid, aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepadaku. Meskipun di akhir hayatku, aku bahagia bahwa aku dapat berperang di jalannya dan mati syahid di sampingmu," kata George bin Todzira dengan suara lemah. Khalid bin Walid menangis haru.
Ia mengusap wajah George bin Todzira dengan penuh kasih sayang. "Wahai George, aku juga bersyukur kepada Allah yang telah menjadikanmu saudara seimanku. Aku bangga dengan keberanian dan kesetiaanmu. Aku yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memberikanmu surganya," kata Khalid bin Walid dengan suara tercekat. George bin Todzira tersenyum bahagia. Ia mengucapkan kalimat syahadat untuk terakhir kalinya, lalu menutup matanya. Ia berpulang dengan jiwa yang tenang dan meninggalkan dunia yang fana ini. Khalid bin Walid menatap jenazah George dengan penuh rasa hormat. Kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan memanjatkan doa untuk George. "Ya Allah, terimalah hamba-Mu ini sebagai syuhadamu. Ya Allah, ampunilah segala kesalahannya dan masukkanlah dia ke dalam surga-Mu yang paling tinggi. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai contoh bagi orang-orang yang mencari hidayah-Mu." Khalid berdoa dengan sangat khusyuk. Perang Yarmuk pun terus bergejolak. Pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid terus berjuang dengan gigih hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan kemenangan gemilang. Pasukan Bizantium telah tunduk dan kalah. Mereka meraih kemenangan besar dan membuka pintu penyebaran Islam ke wilayah tersebut. Namun di balik semua kemenangan itu, ada satu kisah yang tidak akan pernah hilang dari ingatan Khalid bin Walid. Kisah tentang George bin Todzira, panglima perang Bizantium yang masuk Islam di tengah medan perang. Kisah tentang saudaranya yang baru yang memilih untuk mati syahid demi mempertahankan imannya tepat di samping Khalid. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah George bin Todzira adalah hidayah Allah itu tidak terbatas oleh waktu, tempat, atau keadaan. Allah sangat mampu dan bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, kapan saja dan di mana saja. Bahkan, di tengah medan perang sekalipun, Allah bisa memberikan hidayah kepada orang yang awalnya memusuhi Islam. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Kita tidak boleh berputus asa atau meremehkan orang lain dalam hal hidayah. Kita harus selalu berdoa dan berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah dan juga membantu orang lain untuk mendapatkannya. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sampai jumpa kembali di kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.